Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, saya kemarin tuh memahari sebuah pusaka dari salah seorang rekan Tosan Aji saya. Kalau nggak salah ini kemarin tak mahari dari temen Tuban sobat. Tetapi sobat, ini nggak tahu kenapa di hati saya itu ada perasaan perasaan jeruk gitu loh. Di hati itu kayak mengena banget gitu untuk di pusakanya. Nah mungkin Anda pun juga punya pengalaman yang seperti saya, bahwa saat memahari sebuah pusaka, ternyata waktu Anda tanteng langsung, Anda lihat langsung, ternyata itu sangat menyenangkan di hati ya. Sama halnya kayak ini sobat. Padahal kalau kita melihat bersama-sama untuk diwujud dari warangkanya, ini warangkanya sangat sederhana sekali. Nah mungkin ini adalah kayunya kayu timoho. Lalu untuk di dapurnya pun juga sebenarnya tidak kalah sederhananya. Jadi ini pun juga untuk di dapurnya adalah dapur brojol, yaitu dapur sejuta umat. Dapur yang sangat sederhana sekali, tetapi nggak tahu kenapa saya itu waktu melihatnya, menantingnya, memegangnya itu, di hati saya itu ada perasaan kayak suka banget, bangga banget dengan pusaka ini. Nah ini mungkin yang dinamakan dengan ngayang batin, pusaka yang bisa membuat pemiliknya itu merasa puas dalam memilikinya. Mungkin seperti itu sobat. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda seperti apa sih wujud dari pusakanya, sekaligus di sini nanti akan saya sedikit jabarkan tentang filosofi dari dapurnya dan juga pamornya sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Baik sobat, kita langsung saja akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah kebetulan ini saya juga menyandingkan dengan salah satu dari jenis pusaka saya yang kemarin sudah selesai diwarangi. Nah tetapi sebelum itu saya ingin mengajak Anda untuk melihat dulu seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah ini adalah salah satu dari pusaka yang berhasil membuat saya itu ada perasaan puas dalam mendapatkannya sobat. Nah warangkanya seperti ini, meskipun dia sederhana, tapi untuk di motifnya sobat, ini motifnya kayak mewah ya. Ini adalah warangka gawannya sobat. Nah ini warangka gawannya, dan untuk di handle-nya ini sebenarnya untuk di handle-nya bukan ini, tapi nggak tahu kenapa saya punya handle yang motifnya itu sama dengan ini. Nah akhirnya terus tak padu padankan, kok kayaknya masuk. Akhirnya saya pakai. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Ini untuk di dapurnya adalah dapur brojol. Nah untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor melati tumpuk, kalau menurut saya seperti itu. Kalau mungkin ada yang punya pendapat lain itu melati sinebar ataukah juga bendo sekudo ya silakan. Tetapi kalau untuk pribadi saya sobat, ini untuk di pamornya adalah pamor melati tumpuk. Ini kalau kita melihat untuk di bagian sor-sorannya ada sebuah pamor yang dia itu unik sobat. Nah ini adalah salah satu dari pamor unik yang saya maksudkan. Dia itu bulatan-bulatan seperti ini, dan dia mengitari sebuah bulatan juga. Nah ini ada berapa bulatannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bulatan, dan di bagian tengah-tengah ini seperti kayak pusat dari yang diitari ini sobat. Nah ini, jadi ini ada 7 bulatan di bagian sor-sorannya. Nah sebenarnya ini pun juga sama sebenarnya. Nah ini ada bulatan seperti ini. Nah hanya saja untuk dibentuknya tidak kurang beraturan untuk yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini juga pusatnya seperti ini di sini. Nah ini yang berhasil membuat hati saya itu senang sekali dalam mendapatkannya, atau ada perasaan puas dalam memilikinya sobat. Nah meskipun dia sederhana, tetapi nampak kemewahan di dalam bilahnya karena pamornya sobat. Pamornya ini mubiar. Nah tidak kalah bagusnya juga sebenarnya saya juga punya salah satu dari jenis pusaka yang ini sudah agak lama di saya. Nah ini pun juga warangkanya warangka gawannya sobat. Nah ini masih belum saya, ini kalau nggak salah di servis apa belum ya ini kira-kira ya, kayaknya belum ini. Nah ini adalah warangka gawannya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini kemarin baru saja saya warangkan, jadi saya warangkan ulang. Nah setelah diwarangi sobat, jadinya tambah ndadi kayak gini. Jadi untuk di pamornya ngebiornya itu tambah ngebior. Nah apa mungkin untuk di pusaka ini kira-kira 1 empu atau 1 era ya kira-kira. Nah ini untuk di pusakanya. Karena untuk di karakter pamornya sobat ini sama.
Nah, sama-sama mubiar. Bahkan untuk di pusaka yang ini kalau untuk saya pamornya masuk di pamor pedaringan kebak. Nah, pedaringan kebak, dan di bagian sor-sorannya ini dia ada pamor telogo membeng. Nah, di bagian sini, di bagian pijetannya atau belumbangannya ini ada pamor telogo membeng. Nah, ini pun juga sama. Ini ada pamor telogo membengnya. Nah, bahkan di bagian tengah ini ada pamor bulatannya seperti kayak pamor Jotemenang kalau nggak salah untuk yang di bagian sini nih sobat. Nah, ini adalah pusaka istimewa, juga tidak kalah bagusnya. Ini kemarin baru saja saya warangkan ini untuk di pusakanya. Nah, kalau Anda bertanya, Mas, apakah ini dimaharkan? Ya, ini dimaharkan. Kalau Anda berminat, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Nah, coba untuk di video kita kali ini saya ingin membabar pusaka ini dulu, atau membahas di pusaka ini. Kita akan mereview bareng-bareng. Kita akan sedikit menguraikan tentang dapurnya, yaitu ini adalah dapurnya dapur brojol sobat. Jadi di brojol ini merupakan ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia, atau istilahnya adalah brojol. Mana sesungguhnya sobat, dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Jadi pesan yang disampaikan oleh sang empu ini adalah agar manusia dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrahnya. Nah, seperti itu. Jika membicarakan tuah sobat, maka keris dapur brojol ini diyakini untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, termasuk rezeki, karir, cita-cita, dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Jadi memang sangat memang diyakini bahwasanya tuah dari keris brojol itu memang untuk kelancaran sobat, untuk kelancaran rezeki itu loh, ikhtiar dari sang pemilik pusakanya, agar apa yang menjadi cita-citanya itu dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kita lanjut di pamornya sobat. Nah, ini kalau untuk saya adalah pamor melati tumpuk. Ini mengandung arti bunga melati yang bertumpuk. Nah, ini seperti ini. Bunga melati ini melambangkan kesucian, keindahan dalam kesederhanaan, dan juga ketulusan. Melati ini juga dimaknai medal saka ing lati, atau keluar dari mulut. Ini mengandung arti apa yang keluar dari mulut kita hendaknya membawa sebuah kebaikan bagi pribadi atau orang lain. Filosofi yang terkandung dari pamor ini agar pemiliknya ini memiliki nama harum dan pengaruh yang baik di masyarakat, atau mudah dapat simpati dari orang banyak. Pamor melati tumpuk ini diyakini tuahnya untuk sarana pengasihan dan juga kerejekian sobat. Menjadikan pemiliknya mudah disukai oleh banyak orang, sarana untuk kesuksesan dan juga untuk hal kewibawaan. Wallahu alam bisawab. Nah, seperti itu kira-kira sobat. Nah, mungkin ada yang punya pendapat lain, saya persilahkan, karena di sini intinya kita belajar bersama-sama. Kita ingin menggali bersama-sama dari sebuah seni tosan aji, bahwasanya dalam seni tosan aji itu adalah multi tafsir. Jadi setiap orang terkadang dalam menafsirkan satu bilah pusaka itu terkadang berbeda-beda. Baik sobat, setelah kita mengetahui bersama tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan juga pamornya, di sini saya ingin mengambil sebuah kesimpulan dalam sudut pandang pribadi saya mengenai pusaka ini sobat. Jadi kemungkinan keris ini dibabar atau dibuat dengan tujuan sebagai sebuah piandel sobat, bagi seseorang agar kehidupannya ini mudah disukai oleh banyak orang dan juga mampu memberikan manfaat kebaikan baik dalam tutur kata maupun perbuatan, bagaikan wanginya aroma bunga melati. Selain itu juga menjadi sebuah sarana ikhtiarnya untuk hidup mulia dalam hal kerejekian yang membawa pada kesejahteraan hidup. Karena gini sobat, karena pada dasarnya menjadi pribadi yang kaya harta benda dan juga memiliki jabatan atau status sosial yang tinggi, ini adalah impian bagi setiap orang. Karena dengan kekayaan dan juga kekuasaan yang baik, maka kita bisa banyak melakukan kebaikan pula, sehingga kita bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah, itu seperti itu sobat. Keris dapur brojol berpamor melati tumpuk ini merupakan simbolisasi dari bentuk harapan atau doa sang pemiliknya kepada Tuhan agar dianugerahi kemapanan dalam kekayaan, sejahtera dalam kehidupannya, dan senantiasa disukai oleh masyarakat, sehingga mudah meraih kedudukan, jabatan, atau status sosial yang tinggi.
Karena sejatinya ini sobat, pusaka adalah media doa dan juga harapan pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan memiliki pusaka, diharapkan kita akan selalu ingat dengan harapan dan doa yang sedang diperjuangkan. Dan memiliki pusaka ini sobat, sama halnya memiliki sikap tahu diri akan campur tangan Tuhan dalam setiap sendi kehidupan. Dan memiliki pusaka sama halnya memiliki komitmen untuk berperilaku luhur sebagaimana ajaran dari para leluhur. Nah, itu adalah dari sudut pandang pribadi saya sobat. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengajak Anda untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.